Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Minggu ini kita akan bahas mengenai sedikit analisis gender dalam karya sastra atau novel. Nah, yang pertama ini di kelompoknya Revaldo sama Faisal Hosi. Kemudian habis itu langsung kelompoknya Widya Sanjaya dan teman-temannya. Jadi untuk mempersingkat waktu aja, silakan untuk Faisal sama Revaldo langsung saja untuk share screen kan PPT-nya. Iya. Monggo, Mas. Udah kelihatan, Bu? Sudah. Oke, bisa langsung saja. Selamat pagi kepada Ibu Irma dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok analisis gender dalam novel. Perkenalkan, nama saya Revaldo Devta. Saya Faisal Kosi Abdullah. Di sini kita menggunakan novel, judul novel Dilan, Dia Adalah Dilanku 1990. Untuk penulisnya adalah PD Baik, novel ini diterbitkan oleh Pastel Books, memiliki genre romance, tahun terbitnya 2016, ini yang edisi kedua. Alasan kami memilih novel Dilan 1990 sebagai tugas kami adalah karena dari gaya penulisan serta alur cerita yang menarik dan juga memiliki tokoh utama yang relevan dengan pembahasan gender perform ini. Mas Faisal? Oke, sedikit cerita atau background dari si penulis, yakni PD Baik. Nah, PD Baik ini dia itu seorang seniman, sastrawan juga, kemudian juga musisi. Mungkin teman-teman udah pernah dengar lagunya Depanas Dalam. Nah, dia itu pencipta lagu. Dan selain itu, PD Baik ini juga berperan sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung, yang mana faktanya ternyata ia dulunya juga mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung, yakni dari jurusan seni rupa. Nah, PD Baik ini lahir dari Bandung pada tanggal 8 Agustus 1972. Dia akrab dipanggil dengan sebutan Ayah, biasanya kalau di sosial medianya itu ketika dia berinteraksi dengan para followersnya biasa dipanggil Ayah. Nah, PD Baik ini adalah seorang seniman yang punya banyak kelebihan. Selain sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, ia juga seorang penulis, ilustrator, pengajar, dan tadi saya sebutkan. Kemudian dia juga menggarap beberapa komik. Kemudian sudah banyak sekali karya-karya novel yang sudah ia terbitkan, mulai dari Manfaatul Ngawur, SPBU, dan yang sebelum Bangun, Koboi Kampus, Sapi Pelit, Asbunaya, Helen dan Sukanta, dan tentunya karya yang paling fenomenal dari PD Baik adalah series dari Dilan itu sendiri, yang mana sampai diadaptasi menjadi sebuah film yang cukup sukses di industri perfilman Indonesia. Namun di sini kami lebih akan berfokus kepada hal-hal yang ada di dalam bukunya saja. Sedikit cerita bahwasanya di dalam buku ini dan di teman-teman mungkin biar nangkepnya lebih gampang, udah pada nonton film Dilan, nah itu kurang lebih ada beberapa hal-hal yang tidak diceritakan, ada satu bab atau dua bab yang nggak diceritakan di dalam filmnya, tapi selebihnya semua sama. Itu bisa lanjut. Untuk saya jelaskan alur atau plotnya sendiri. Milea merupakan seorang murid baru yang baru saja pindah dari Jakarta. Ketika Milea pergi menuju sekolah barunya di Bandung, laki-laki yang suka meramal itu berkata bahwa nanti mereka berdua akan bertemu besok di hari Minggu. Pada awalnya Milea acuh dengan lelaki itu, tapi dia merasa terganggu karena setiap hari laki-laki itu selalu saja mengambilnya akan membuat dia senang ketika bertemu dengannya.
Milea mencari tahu laki-laki itu, ternyata laki-laki itu bernama Dylan. Dan juga ibunya Dylan sama aslinya seperti Dylan sendiri, ibunya pun senang dengan Milea, jadi ibunya memberikan dukungan penuh agar mereka jadian. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun resmi berpacaran sampai Dylan sendiri membuat surat resmi yang disahkan menggunakan materi yang isinya seperti teks proklamasi hari jadian mereka berdua. Itu alur singkatnya. Setelah itu, Nah, masuk ke gender perform untuk kasus menganalisa novel sendiri, saya pribadi kami melihat bahwasannya dari penyampaian berupa kalimat itu bisa jadi kita asumsikan sebagai gender perform. Langsung saja masuk, ada 2 karakter yang jadi fokus kita. Sebenarnya ada banyak sekali karakter di dalam buku ini. Cuman kita hanya berfokus pada karakter Dylan dan Mila ya ini sebagai tokoh utama dalam cerita ini. Nah, Dylan sendiri digambarkan sebagai sebuah karakter yang memiliki kecerdasan. Itu bisa dilihat mungkin teman-teman ingat ketika Dylan itu mewakili kelasnya ketika mengikuti lomba kelas untuk mewakili sekolahnya di perlombaan cerdas cermat TVRI atau apa gitu. Kemudian dia itu sosok yang pembangkang dan juga nakal. Bisa dilihat bahwasannya pembangkang ketika dia mengikuti geng motor, kemudian kalau di sini dikisahkan bahwasanya dia juga lebih detailnya, dia itu pernah mempilok tembok-tembok sekolah seperti itu. Kemudian kita tahu Dylan juga sosok yang romantis, bisa dilihat dari teks-teks yang ada di dalam buku ini atau gombalan-gombalannya Dylan yang mana itu cukup nyentrik. Kemudian orangnya juga penyayang. Yang paling terasa adalah ketika saat adegan atau saat cerita Milea sedang sakit, kemudian Dylan ini berinisiatif memanggil tukang pijat untuk datang ke rumahnya. Mungkin teman-teman pada tahu ya, sudah pada lihat di film juga. Kemudian dia orangnya humoris. Dapat dilihat ketika di buku ini detailnya adalah ketika Dylan itu kalau nggak menjawab pertanyaan Milea tentang perkara penyerangan di sekolah waktu sekolahnya diserang oleh geng motor. Terus ketika Milea serius bertanya apa saja yang dikatakan oleh polisi tentang integrasinya kepada Dylan, Dylan malah menjawab, mereka bilang aku manis, gitu-gitu. Kemudian ada lagi detail ketika Dylan teleponan sama Milea, bahwasanya dia cuma ngasih kabar bahwasanya dia cuma mau nangkap nyamuk, kemudian nyamuknya dikasih nama Bonnie dan Kinkan. Itu sih untuk Dylan sendiri. Kemudian Milea adalah sosok yang pemberani. Ini dapat dilihat dari bagaimana ia berhadapan dengan seseorang yang ia sudah tahu nakal. Dalam konteks ini Dylan ya. Dylan ketika itu Milea sudah tahu bahwasanya Dylan adalah seorang anggota geng motor, memiliki pangkat juga di geng motor itu, tapi dia masih pemberani untuk mengajak atau menanggapi obrolannya dia. Kemudian dapat dilihat juga ketika Milea itu sekolahnya lagi diserang oleh geng motor, kemudian dia memberanikan diri untuk keluar ke halaman sekolah untuk mencari Dylan. Kemudian Milea adalah sosok yang ramah juga, dapat dilihat di sini ketika ia pertama kali bertemu dengan ibunya Dylan, ia sudah digambarkan sudah sangat dekat. Kemudian ia orangnya juga berhati-hati, yang mana dijelaskan di dalam buku ini ketika ia berkomunikasi dengan Dylan, pada awal-awal kita tahu bahwasanya ada beberapa kutipan, yakni tetap aja aku merasa harus menjauh darinya. Jangan biarkan dia melakukan apapun yang akan membuatku dalam kesulitan. Pokoknya mulai besok aku harus waspada seandainya dia berusaha mendekati. Kemudian ada detail lain ketika ia diajak oleh guru lesnya pergi ke ITB, ia juga sangat berhati-hati tentang perasaannya Dylan seperti apa. Kemudian Milea juga digambarkan orangnya tegas. Itu dapat dilihat saat Milea ditelepon oleh mantan pacarnya, Benny. Di situ ia dengan tegas menyebutkan kata boleh disebutkan nggak ya kalau kata-kata? Ya kata-katanya pela gitu, pela yang mana ia gunakan disebut untuk aja Faisal kan namanya ya, juga pelajaran. kalau apa ya, ada kata-kata yang cukup kasar
ya ini si mantan pacarnya itu menyebutkan kata pelacur ke Milea. Kemudian ketika Benny mencoba untuk ngajak balikan, kemudian si Milea melontarkan kata pelacur lagi itu untuk memaki Benny. Kemudian dapat dilihat juga ketika Milea melarang Dylan untuk mengikuti aksi-aksi geng motor, seperti itu. Kemudian Milea juga orangnya peduli, itu dapat dilihat ketika Nanda, teman sekelasnya yang habis dipukuli oleh mantan pacarnya, di situ ia membela si Nanda karena ia merasa Nanda tidak bersalah. Kemudian ia peduli juga ketika sekolahnya diserang, kemudian dia juga peduli kepada Dylan, kemudian dia peduli kepada Dylan ketika ia meminta Dylan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan geng motor seperti itu. Sebenarnya banyak sih yang bisa diambil dari sini karena beberapa halaman, cuman kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan. Bisa dilanjutkan. Untuk analisis wacananya, pesan atau isu yang diangkat itu jika dilihat dari perspektif gender, kita dapat belajar dari Dylan mengenai caranya memperlakukan perempuan. Dan kita bisa belajar dari Milea tentang pendiriannya sebagai perempuan yang tidak ingin ditindas oleh laki-laki. Kontroversi yang terjadi di kalangan masyarakat itu beberapa kalangan akan sulit menerima jokes-nya maupun kata-kata romantisnya yang dalam buku ini. Penyebabnya mungkin karena perbedaan pandangan latar waktu kejadian. Karena buku ini berlatar belakang settingannya di tahun 1990. Nah, masuk ke analisis teori. Di sini kami menggunakan teori antropologi, menggunakan teori budaya, yang mana di dalamnya ada dua teori lagi, yakni teori antropologi dan interaksi simbolik. Sedikit pengantar, teori antropologi adalah teori yang membahas bahwasanya identitas seorang wanita dan pria itu dibentuk dari suatu budaya. Kemudian teori interaksi simbolik adalah teori yang berbicara bahwasanya kita belajar untuk memahami makna, fungsi, dan siapa diri kita dalam budaya melalui komunikasi. Nah, melihat bahwasanya latar belakang dari sang penulis, Pidi Baik, yang mana ia adalah seorang kelahiran Bandung, ia pun juga menerapkan di dalam buku ini bahwasanya latar belakangnya adalah latar belakang Bandung, dan juga Pidi Baik kan lahir pada tahun 1972, di mana ia kurang lebih semasa SMA-nya itu ada di jangkauan di tahun 1990 juga, yang mana itu berarti itu sangat mempengaruhi cara Pidi Baik dalam mendesain seluruh kalimat atau seluruh kata-kata yang ada dalam buku Dylan ini. Kemudian karena kita belajarnya dari buku, maka semua kata-kata, semua komunikasi yang ada di dalam buku ini kita asumsikan itu sebagai bentuk dari perform gender dari karakter-karakter yang ada di dalam bukunya. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Karena PPT-nya sudah di penghujung. Oh, ini sudah, dah? Iya. Sudah, Bu. Terima kasih banyak kepada Faisal sama Revaldo. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube, silahkan untuk kalian kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dikasih nama dan NBI-nya terlebih dahulu. Kalau mau kasih pertanyaan, maksudnya buat kelompok yang presentasi, tuliskan nama sama NBI-nya terlebih dahulu. Ini saya cuma buat sambil nunggu, ini buat kelompok yang presentasi, saya cuma mau, ini dugaan saya ya, ini pasti yang sudah menghatamkan bukunya, ini pasti si Faisal. Iya, Bu. Iya. Yang sudah sangat-sangat menghatamkan bukunya. Oke. Nah, ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Buat presenter pertama ini saya buka dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi kalau ada yang ingin bertanya langsung saja tuliskan pertanyaannya. Jangan lupa namanya sama NBI-nya ditulis. Oke, Dylan sama Dylan nilai. Ini kalian kelompok pertama yang bahas mengenai novel ini.
Ini Revaldo juga baca novelnya nggak? Belum sih, Bu. Kalau novelnya belum baca saya. Belum. Kalau kalian tapi nonton filmnya semua? Nonton. Atau hanya novelnya saja? Saya dari novel dulu sebenarnya, dari novel terus baru ke film. Ya. Oke. Ini teman-teman kayaknya nggak ada yang memberikan pertanyaan, jadi sebentar. Oke, saya ingin sedikit bertanya, bisa ke slide yang mengenai gender perform. Ya. Nah, oke. Di sini kan kalian menuliskan karakter-karakternya Dylan sama Milea dan lain-lain. Terus kalian mengambil teorinya itu perkembangan gender dari perspektif antropologi sama interaksi simbolik, ya kan? Nah, oke. Ini sepengetahuan saya, karakter Dylan, baik itu dari novel maupun dari film, itu di generasi anak muda seusia kalian dan di bawah-bawah kalian, itu sekarang dia itu kayak menjadi patokan dari maskulinitas hegemon. Jadi definisi maskulin yang ada di laki-laki atau bagaimana laki-laki seharusnya itu kemudian dikaitkan dengan karakter Dylan. Untuk ini sepengetahuan saya loh ya, sepengetahuan saya. Nah, kalau dilihat dari bagaimana proses terbentuknya identitas gender laki-laki dan perempuan dalam novel ini, dan juga bagaimana karakter-karakter gender dari tiap maksudnya sifat-sifat dari masing-masing karakter baik Dylan maupun Milea, balik lagi ke gender performnya. Balik lagi ke slide 5. Nah, kalau kita melihat kata-kata romantis, kata-kata penyayang, itu kan sebenarnya bukan, itu tidak bisa tidak bisa dibilang bahwa itu sebuah sifat yang stereotip maskulin kan sesungguhnya. Tetapi mengapa menurut kalian seorang Dylan yang memiliki nilai-nilai feminin seperti romantis dan penyayang ini kemudian baik dalam novel maupun akhirnya di respons masyarakat, bagaimana kok dia kemudian bisa menjadi standar maskulinitas yang baru? Menurut kalian ini bagaimana penulisnya atau cerita dari ini kemudian membentuk atau menunjukkan bahwa ini loh sosok lelaki itu seharusnya bagaimana dari karakter Dylan? Sama RV ini bertanya, dia tanya definisi dari teori budaya ini maksudnya yang bagaimana? Oke, 2 itu aja dulu. Oke, saya coba jawab pertanyaannya Bu Irma. Oke. Kenapa tadi saya simpulkan lagi Bu pertanyaan, kenapa Dylan menjadi standar maskulinitas di zaman sekarang? Benar? Iya. Oke. Pertama karena kita dari produknya dulu ya, dari segi cerita, kalimat-kalimat atau penggunaan bahasa yang dari buku Dylan maupun dari film itu adalah sebuah kalimat yang mudah untuk ditangkap oleh para pendengar dan para pembacanya. Itu satu. Kemudian
Untuk karakter Dylan, mengapa bisa menjadi standar maskulinitas? Menurut saya pribadi itu karena kita tahu bahwasannya Dylan itu tetap mempunyai sebuah label maskulin, di mana itu bisa dilihat ketika dia itu suka berantem. Yang pertama, kemudian berantemnya itu karena ada alasan, karena ia itu mempertahankan harga dirinya, karena itu alasan berantem yang menurut saya baik gitu. Kemudian ia juga ikut geng motor, di mana kita tahu geng motor itu kalau dikaitkan lagi pada latar belakangnya, itu geng motor itu identik dengan sesuatu hal-hal yang berbau rebel, berbau-bau kejahatan, berbau-bau pria gitu-gitu. Kemudian tapi di lain sisi itu semua dipatahkan bahwasanya ketika kita mengenal lebih dalam seseorang Dylan, kita tahu bahwasanya pada dasarnya dia itu orangnya humble, ramah gitu. Kemudian ia juga penyayang kepada teman, nggak cuma kepada Milia, sebenarnya kepada teman-temannya. Habis itu karena nggak tahu ya Bu, karena tuntutan zaman sekarang bahwasanya Dylan tuh diibaratkan sebagai laki-laki yang langka sih menurut saya gitu. Bahwasanya ia tetap rebel, tapi ia juga masih bisa menjadi orang yang humble dan penyayang. Maksudnya dua sisi itu bisa melebur menjadi satu, menjadi sosok Dylan itu sih Bu. Saya boleh menambah Ibu? Iya, boleh. Mungkin karena dengan majunya majunya waktu ini ya zaman modern ini, public figur lelaki yang dilihat sekarang pun juga memiliki standar maskulinitas yang sudah berbeda dari dulu sih Bu. Salah satu contohnya mungkin ya walaupun agak melenceng, cuma seperti atlet Bu. Kan atlet sekarang yang dijadikan patokan maskulinitas itu contohnya Cristiano Ronaldo, LeBron James, yang memang dia kalau di sportnya sendiri memang seperti ya itu definisi maskulinitas, kalau dia tuh kuat terus cerdas dalam mempermainkan olahraganya itu, tetapi juga memiliki figur di luar sportnya sendiri itu seperti cinta keluarga, romantis kepada istrinya, ya itu sih Bu. Hanya mungkin definisi maskulinitas sekarang sudah berbeda. Oke. Mungkin dijawab pertanyaannya Ervi tadi, dia tanya definisi teori budaya itu apa. Sama ini, Natasha Erika ini mau tanya, jadi kan salah satu karakternya Dylan itu kan humoris, kalian mengatakan atau menuliskan di sini. Nah, apakah humoris ini hanya dominan dimiliki oleh maskulin? Gitu. Oke, dia coba dijawab pertanyaan dari dua pertanyaan dari teman-teman kalian terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan teori budaya di sini itu apa? Terus apakah sifat humoris itu dominan hanya dimiliki oleh karakter maskulin? Saya putus-putus sih Bu. Oh sorry, jadi ini ada 3 pertanyaan. Nah, kalau RV itu bertanya, tadi kan kalian nulis kalian menggunakan teori budaya. Nah, maksud dari teori budaya di sini itu apa? Itu pertanyaannya RV. Terus Natasha Erika ini tanya, kan salah satu karakternya Dylan itu kan humoris. Apakah humoris itu hanya dominan dimiliki oleh maskulin? Atau apakah sifat humoris itu hanya ada pada karakter maskulin?
Terus ini ada pertanyaan baru dari Elizabeth Dinda. Jadi di slide kalian yang gender perform itu dijelaskan kalau Milea punya karakter yang pemberani. Di film sifat pemberaninya Milea itu identik dengan suka memberontak atau melawan. Nah, sedangkan pandangan masyarakat tentang feminin itu harusnya lemah lembut. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang perbedaan ini? Oke, silakan kalian mau jawab pertanyaan yang mana dulu? Pertanyaan yang pemberani dulu kayaknya. Oke, boleh. Balik lagi sih sebenarnya itu pesan itu sesungguhnya adalah pesan yang ingin diangkat. Kalau menurut saya pribadi itu adalah pesan yang ingin diangkat oleh si penulisnya. Milea ini digambarkan dia tetap masih mempunyai sisi feminin. Karena kalau di dalam bukunya itu karena ini adalah buku dengan sudut pandang Milea, jadi penjelasan dia menggunakan kata-kata itu menurut saya adalah yang romantis, kayak kalimatnya itu dinginnya Bandung, terus apa ya, kayak wanginya bunga apa yang tercium dalam apa gitu, saya lupa. Itu menurut saya sisi feminim, dan sebenarnya banyak sih, cuma saya lupa. Terus balik lagi bahwasanya itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis gitu, bahwasanya wanita itu nggak selamanya harus diam dalam permasalahan yang dia hadapi. Dia harus berani buat melawan kalau misalnya itu nggak benar gitu. Contoh katakan ketika si pacarnya Benny itu gebukin temannya gitu, Nanda. Nah, di situ dia cukup tegas bahwasanya ia bilang bahwasanya Nanda itu nggak salah gitu. Bahwasanya itu kan itu adalah sifat-sifat yang pemberontak yang mana itu diharapkan bahwasanya pembacanya itu mengerti bahwasanya kita harus tahu mana yang menurut kita itu benar, kemudian kita berani untuk mengutarakan itu. Gitu sih Bu, kurang lebih kalau dari saya sendiri. Oke, kalau yang dua pertanyaan lainnya? Saya mau nyoba jawab yang humoris itu, Bu. Oke. Untuk humoris itu definisinya sendiri itu dari di KBBI itu adalah orang yang mempunyai rasa humor. Jadi nggak ada istilahnya nggak mungkin ya gimana ya, nggak terlalu menunjuk ke sifat maskulinitas, Ibu. Soalnya definisinya sendiri itu nggak menyebutkan bahwa itu humoris itu seorang individu laki atau perempuan. Jadi cuma orang yang mempunyai rasa humor. Mungkin dalam konteks ini kenapa hanya Dilan saja ya, karena di cerita ini memang yang memiliki sifat humor sendiri sih, Bu, lebih ke Dilan sih, Bu. Ya. Oke, sedangkan kalau yang tadi pertanyaannya si siapa tadi, Ervi, yang teori budaya itu maksudnya di sini apa? Saya coba jawab ya, teori budaya. Menurut saya teori budaya itu adalah sebuah sudut pandang ketika kita melihat suatu gender yang diperformkan, itu kita melihat dari sisi budayanya. Maksudnya adalah budaya itu membentuk sebuah semacam konstruksi sosial yang mana itu disepakati oleh masyarakat, yang mana itu menjadi label bahwasanya laki-laki itu seperti ini, perempuan itu seperti ini, dan itu dasarnya itu dari budayanya sendiri gitu. Oke, itu aja ya, Bu. Oke, terima kasih banyak buat Revaldo sama Faisal Kosi. Nah, sedikit saya mau bisa dibilang saya sedikit menyanggah ya. Masih ingat materi sebelum UTS, di mana di situ kita bisa mengidentifikasi ketika kita membandingkan komunikasi antara maskulin dan feminin,
Nah, salah satu cara kita bisa melihat perbedaan yang cukup konkret itu salah satunya adalah dengan humor. Nah, tadi pertanyaannya siapa tadi? Elizabeth ya. Elizabeth bertanya, Natasha, apakah humoris itu dominan dimiliki oleh maskulin? Bukan masalah dominan dimiliki oleh maskulin, however, yang namanya humor itu memang diidentikan dengan maskulinitas, seperti yang saya jelaskan di materi yang sebelum UTS. Karena humor sendiri itu satu, dia itu male dominated field, maksudnya humor ini masih di ranah humor itu masih ranah yang didominasi oleh laki-laki. Jadi mereka yang tanda kutip pelaku-pelaku humor, mereka yang kerap menciptakan humor atau menikmati humor pada umumnya, itu masih didominasi oleh laki-laki. Dalam humor sendiri itu ada kayak stratanya sebenarnya, isinya itu seperti apa. Jadi kadang humor itu ada hierarki, mulai dari ada kritik terkait sosial, dan juga laki-laki menggunakan humor itu terkadang untuk menunjukkan powernya atau menunjukkan eksistensi dia. Bagaimana humor itu terkadang digunakan juga oleh seseorang untuk mempraktekkan atau bahasa Indonesianya apa ya? Untuk practicing his power, mempraktekkan kekuasaannya dia, bagaimana dia bisa mempengaruhi pendapat, sudut pandang, ataupun merubah sikap seseorang dengan humor. Nah, jadi apakah dominan dimiliki oleh maskulin? Kalau misalkan dibilang dimiliki oleh maskulin itu enggak, tetapi humor memang diidentikannya dengan maskulin. Karena kalau misal ketika femininitas dicampur humor itu sangat bertolak belakang, karena humor itu kerap kali digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan, tetapi secara witty itu bahasa Indonesianya apa ya? Secara sedikit implisit, humor itu digunakan untuk mengkritik, digunakan untuk mempengaruhi seseorang, which itu sangat bertentangan sekali dengan stereotip sifat feminin yang mereka hanya submisif dan penerima, atau mereka hanya menerima hanya patuh kepada peraturan. Jadi itu kenapa pada umumnya karakter-karakter baik itu di film ataupun di novel, ketika mereka memiliki sense of humor yang sangat tinggi, umumnya itu akan diletakkan kepada karakter laki-laki. Dan kalaupun karakter perempuan itu, ada karakter perempuan yang dicetak memiliki sense of humor yang tinggi, atau perempuan itu sangat humoris, maka either dia akan dikategorikan sebagai perempuan yang sangat pemberontak atau perempuan yang kayak stupid bimbo kayak gitu loh. Jadi dia dibuat humoris tapi buat lucu-lucuan dan seolah-olah dia adalah karakter yang bodoh dalam novel atau film tersebut. Itu sih mungkin sedikit menjelaskan buat Natasha Erika. Kata Novi Nur, Dilan mempunyai sifat penyayang. Nah, satu yang harus saya sampaikan buat kelompok yang pertama ini, saya yakin pertama Faisal ini pasti sudah sangat mengkatamkan novel ya. Yang kedua, kalian memasukkan background dari penulis, di mana itu sangat membantu sekali ketika kalian berusaha menangkap perspektif dari pembentukan karakter masing-masing. Jadi itu adalah nilai poin yang sangat bagus sekali, dan ini memang diperlukan kalau kalian menganalisa novel. Jadi kalian harus tahu penulisnya ini siapa, dia perspektifnya bagaimana, dia kelahiran tahun berapa, itu menjelaskan sekali. Karena kita beda generasi ya, jadi apa yang digambarkan oleh kelompok ini tadi mengenai karakter Dilan dan bagaimana
suasana tahun 90-an, dan itu dikaitkan dengan perspektif penulis. Tadi sudah sangat bagus, terima kasih banyak. Cuman yang agak sedikit saya sayangkan adalah kalian memasukkan terkait dengan antropologi, tetapi kalian tidak menyentuh mengenai kalian membahas mengenai tahun 90-an. Kalian membahas mengenai budaya SMA dan SMA tahun 90-an, tetapi kalian tidak membahas mengenai Sunda. Bagaimana seorang pria atau wanita Sunda atau yang berasal dari Bandung, suku apapun itu kan mempengaruhi sebenarnya. Bagaimana, apakah ortunya Dilan ini mendidiknya dengan budaya Sunda, apakah tidak, dan Milea ini yang dianggap sebegitu membangkangnya, andaikan misalkan gini, kalau misalkan karakter itu digambarkan Milea ini adalah orang Surabaya, kita nggak akan menganggap dia membangkang sebegitunya. Karena kita tahu bahwa perempuan Surabaya perempuan Surabaya stereotipnya kita tidak ada didikan untuk sebegitunya patuh kepada suami 100%. Karena quote mentalitas orang Surabaya baik laki-laki maupun perempuan, kita adalah mentalitas orang-orang tegas. Jadi sepatuh apapun seorang istri di ranah domestik, kita masih akan dapat melihat bagaimana perempuan-perempuan Surabaya ini model orang yang berani bersuara lah. Istilahnya kayak tagline bonek atau bondo nekat itu benar-benar mengakar sampai ke usia-usia, bahkan yang beda generasi pun perempuan juga kita mentalitas bondo nekat ada. Nah ini yang harusnya kalian tambahkan. Jadi kalau ini bisa saya sarankan, karena kalian masukin perkembangan gender dari perspektif antropologi, tetapi kalian tidak memasukkan budayanya. Ini yang jadi kalian tidak membahas mereka ini budaya mana dan bagaimana sifat-sifat dari dalam gender perform tersebut itu berkaitankah dengan setting yang berusaha diciptakan oleh penulisnya. Generasi tahun 90-an itu memang generasi yang kita, ya karena saya juga ada tahun 90-an ya, kita dalam masyarakat zaman dulu itu yang masih berkutat banyak sekali dengan buku. Kalau sekarang itu definisi anak muda yang keren itu adalah pintar teknologi, paham tren, dan lain-lain. Zaman saya dulu, seseorang itu akan dianggap keren ketika mereka pegang buku dan spesifik bukunya adalah buku-buku sastra. Itu adalah poin yang sangat tinggi sekali. Baik kamu laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalian kalau zaman 90-an menemukan orang-orang yang kemana-mana bawa novel Khalil Gibran, tetapi nggak paham isinya, itu mainly untuk menaikkan poin kekerenan aja. Tapi itu memang trennya tahun 90-an. Nah ini kan sebenarnya kan satu sisi sudah kelihatan di karakter Dilan kan, dengan Dilan yang ngomongnya selalu puitis, selalu digambarkan dengan jaket jeans. Sifat-sifat puitis itu memang quote norma maskulinitas tahun 90-an. Seperti itu. Laki-laki puitis itu adalah hal yang memang diharapkan pada zaman dulu. Laki-laki 90-an anak muda itu diharapkan kurus, rambutnya berantakan, mereka paling nggak minimal lah baca buku sastra, walaupun buku sastranya itu buku sastra yang sederhana. Itu emang standar maskulinitas mereka zaman dulu, seperti itu. Dimana sekarang standar maskulinitasnya udah berbeda. Jadi saran saya mungkin nanti untuk revisinya, untuk analisisnya, jadi benar-benar kalian masukkan teori budaya mana ini yang mau kalian gunakan. Jadi budaya apa yang benar-benar membentuk karakternya Dilan dan Milea. Terus interaksi simboliknya ini dari cara berkomunikasinya mereka. Jadi bagaimana Dilan ini dia mendefine atau mendefinisikan maskulinitas dia itu dari bagaimana dia berkomunikasi dengan orang. Dia komunikasi dengan Milea bilang kita akan bertemu pada hari ini. Itu terkesan seperti meramal atau apa, tapi ini di sisi lain kalau kita melihatnya itu adalah bentuk overconfidence dan itu adalah bentuk power kan, itu adalah bentuk kekuasaan di mana Dilan ini berusaha untuk membuat Milea ketemu dia hari Minggu, tetapi dengan cara yang sangat halus dan smooth. Ya seperti itulah, sehingga terkesan seolah-olah semua perempuan akan mengiyakan, padahal
bukan itu maksudnya. Tapi ini memang bagaimana dia mempraktekkan kekuasaannya. Jadi saran saya untuk revisi kalian, tolong dianalisa teorinya. Teorinya ini keduanya bisa kalian gunakan, tetapi kalian belum menganalisanya, itu dia. Tadi kalian penjabaran data, tapi benar-benar kalian kaitkan teori dengan datanya ini yang belum. Oke. Kalau budaya jangan lupa lihat juga ini tuh di Bandung budayanya mereka apa. Kalau ada informasi mengenai keluarganya Dilan, ibunya Dilan katanya asik. Definisi asik ini bagaimana? Sesuai dengan konsep bagaimana seorang ibu dalam budaya atau dia terkesan modern, seorang ibu modern. Nah, ibu modern pun ini kan ibu modern tahun 90 dan tahun sekarang kan berbeda. Nah, ini juga yang harus kalian pahami. Oke, itu yang buat revisinya. Terima kasih banyak. Ini saya juga bertanya-tanya kenapa Dilan sekarang menjadi standar maskulinitas anak muda, anak muda zaman sekarang agak lucu sih. Nanti mungkin ke depannya saya akan melihat banyak mahasiswa berjalan-jalan dengan buku novel Khairil Anwar atau Khalil Gibran atau buku-buku hanya untuk menaikkan level kekerenan mungkin ya. Kurang tahu juga. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua belum ada yang hadir, akan saya tunggu sampai 5 menit. Jika tidak hadir, akan saya akhiri perkuliahannya. Oke, nah sambil menunggu kelompok kedua hadir, ini saya perlu sedikit input sih dari baik mahasiswa yang ada di YouTube maupun mahasiswa yang ada di maupun Revaldo dan Faisal. Saya ini jujur belum melihat Dilan film Dilan sama sekali. Hanya saja waktu film itu muncul itu kayaknya meme-nya tidak berhenti atau cuplikan-cuplikan itu tidak pernah berhenti ada di nggak tahu itu sosial media saya. Sebenarnya menurut kalian selling point dari film atau novel Dilan itu ada di mananya sih? Terus ini yang saya agak sedikit menarik ya, karena film Dilan, film yang secara spesifik itu kan saya bolak-balik membaca dia itu dianggap sebagai film AADC-nya generasi sekarang. Jadi kalau generasi saya itu kan film yang terkenal itu kan AADC. Nah, umumnya di AADC, di teman-teman saya yang sudah lihat AADC, mereka itu bukan ingin punya pacar kayak karakter Rangga. Karena terlepas karakter Rangga itu romantis, tapi in a way karakter Rangga itu juga annoying karena dia sangat dingin, dia sangat tidak komunikatif, dia overly poetic dan lain-lain. Tapi dari film AADC itu yang itu menginspirasi banyak sekali orang remaja di generasi saya untuk memiliki persahabatan yang kuat. Jadi kayak geng-geng cewek itu tiba-tiba literally habis nonton AADC itu langsung semuanya bergeng ini. Cuman kalau saya lihat responnya film Dilan ini kok jadi banyak yang pengen punya pacar kayak Dilan kayak gitu loh. Itu agak sedikit tahu sih, menurut saya itu agak sedikit unik sih, kayak kenapa kok sebegitunya karakter ini menjadi dielukan. Mungkin saya nggak nangkep. Jadi kayak sebenarnya selling point-nya di mana sih film ini? Kalau kata Ervi itu ada di Iqbal Ramadan, kata Olda ada di Vanessa. Iqbal Ramadan itu siapa ya? Ya Iqbal, Cowboy Junior kalau dulu itu. Cowboy Junior pemainnya Bumi Langit, Bumi Manusia, menjadi peran utamanya. Tahu juga ya. Cowboy Ya, Cowboy Junior. ya ada Cowboy Junior gitu ya. Kebentur generasi aja ini kita ngobrol ya, makanya beda. Iya, maksud ya ini enggak apa-apa. Cuman ini menurut saya menarik sih karena kan ini sih Bu, paling karena beda, emang latar belakangnya dibuat beda kan Bu, karena kan kalau dilihat dari zaman sekarang ini kan ya laki-laki zaman sekarang, sedangkan kan itu Dilan itu adalah representasinya cowok-cowok di zaman dulu, sedangkan kan
melihat sesuatu yang beda itu kan hal yang apa ya, hal yang emang diinginkan gitu. Itu jadi saya yang jadi pertanyaan kedua yang saya juga penasaran itu sih. Buat yang di YouTube mungkin juga bisa kasih komen ya. Sebenarnya berbeda apa sih kayak sosok laki-laki yang direpresentasikan sama Dylan dengan laki-laki pada umumnya zaman sekarang atau laki-laki laki-laki muda. Emang perbedaannya itu sesignifikan itukah kok tiba-tiba karakter Dylan itu menjadi sebegitunya kok jadi sebegitunya menjadi standar maskulinitas baru gitu loh. Maksud itu jadi nggak, maksud saya karena di generasi saya cowok maskulin itu ya karakternya memang kayak Dylan. Jadi maksudnya saya tidak melihat sebuah signifikansi yang kenapa kayak gitu loh. Nyambung maksud saya nggak, Faisal? Jadi saya tuh jadi mikir emang cowok-cowok generasi sekarang itu sebagaimana sih kok tiba-tiba apa tuh Dylan yang istilahnya adalah cowok pada umumnya di zaman saya itu kok jadi wow banget gitu. Saya jadi penasaran pergeseran maskulinitasnya ini segede apa kayak gitu loh. Apa ya, nggak tahu juga sih. Paling modal nekatnya aja sih. Kalau menurut saya ya, nekatnya Dylan tuh nggak ada di nekatnya, nggak tahu sih, kayak ngepukul rata itu baik apa nggak. Cuman kalau menurut saya di nekat dia Dylan kan nekat ya, ngomong hari Minggu bakal ketemu, padahal hari Minggu kan nggak ke sekolah tapi tetap ketemu dengan cara apapun, itu kan sesuatu hal yang nekat. Kemudian ngomong mau ketemu sama orang tua padahal cuma karena alasan dia utusan dari kantin, itu kan nekat yang seperti itu yang nggak ada nggak tahu ya, kalau di lingkungan saya sih nggak ada, Bu. Ini saya sambil baca komen ini. So sweetnya Dylan ke Milea, Bu, yang bikin iri. Oke, Dylan itu romantis, lucu. Oke. Gombalannya beda. Nge-treat Milea penuh keromantisan. Dylan ngegombal cewek-cewek suka sama Iqbal. Jadi cowok-cowok juga pengen juga jadi Iqbal. What? Hah? Serius? Cowok yang berjuang benar-benar buat Milea. Ini jadi semakin membuat saya bertanya-tanya, buat para laki-laki zaman sekarang, emang cowok-cowok zaman sekarang nggak ada yang romantis atau yang berjuang untuk pasangan kah? Kok kayaknya itu caranya berbeda banget, bikin gemes. Oke, cowok-cowok zaman sekarang itu sangat anti romance kah? Atau tidak romantis sama sekali kah? Kok jadinya kok? Oke. Apa itu kah perbedaannya? Maksudnya kenapa karakter Dylan itu kemudian menjadi poin standar ideal itu karena cowok-cowok generasi sekarang dirasa sudah hilang sentuhan atas sisi emosi dan romantisme mereka kah? Oh, by the way, ini saya bolak-balik nemu istilah ini tapi saya nggak paham. Ghosting itu apa ya? Faisal atau Rivaldo bisa jelasin ke saya nggak? Ghosting itu apa sih? Ya, sekedar pengetahuan saya kayak udah terlanjur dekat. Terus ditinggal, Bu. Tiba-tiba ditinggal. Rasanya tuh udah dibikin nyaman, cuman tiba-tiba ninggal aja. Iya, tiba-tiba ninggal. Itu istilahnya ghosting. Ya. Ya. Oh, oke. Kalau zaman sekarang istilahnya ghosting, kalau zaman saya itu istilahnya adalah he's not that into you. Dia nggak sebegitu suka sama kamu, ya sudahlah. Lebih kasar. Ibu, saya mau tanya deh, Bu. Iya. Karena tadi kan Ibu bilang bahwasanya Dylan tuh representasi zamannya Ibu. Emang itu bener semua kayak gitu atau sepengalaman Ibu emang semua cowok pada zaman itu emang seperti itu semua atau? Oke, nggak bisa dibilang semua ya. However, zaman saya dulu
zaman saya dulu kita nggak ada sosial media ya. Jadi kadang kalau kita mau malu-malu nembak orang atau kita mau PDKT ke orang itu, zaman dulu ini hal yang receh sebenarnya. Kita kirim surat, kita menggunakan telepon. Karena laki-laki memang tidak dididik untuk menyampaikan emosi secara langsung, dan perempuan itu dididik untuk selalu tidak transparan. Jadi yang namanya nembak itu selalu kayak maju mundur, ya enggak, dan itu baik laki-laki maupun yang perempuan, ya enggak. Jadi ketika ada laki-laki yang ngomong sangat to the point mengenai perasaan, atau dia sangat terang-terangan itu dia menunjukkan bahwa dia mendekati seseorang, itu adalah suatu nilai yang sangat plus sekali, karena satu, saluran atau sarana komunikasi kita terbatas. Jadi ketika kita bisa nangkep pesannya langsung itu kayak oke, dia benar-benar wow sekali berani seperti ini. Dan juga kedua, ya sekali lagi kita nggak punya sosial media atau apa ya. Paling mentok kita punya Friendster. Itu pun Friendster fiturnya tidak seinteraktif sosial media yang paling basic kayak Facebook itu. Jadi kalau kita mau romantis itu ya kayak ke rumah, kenalan sama orang tua itu adalah hal yang sangat romantis. Cuman ke rumah selama 2 jam ngobrol gimana harimu itu adalah hal yang dianggap romantis. Cowok bisa baca puisi, cowok ikut teater, cowok nulis dan lain-lain, itu adalah hal yang sangat sweet. Tapi in a way banyak orang yang melakukannya, nyambung nggak? Itu romantis, tapi itu memang yang dilakuin sama orang pada umumnya gitu. Dan dengan majunya teknologi zaman sekarang sudah nggak ada lagi hal-hal sederhana yang istilahnya dilalui oleh generasi saya kok terkait dengan kita membahas romantisme relasi ya. Oke. Kita sesi perkuliahan ini adalah kita membahas mengenai bagaimana relasi laki-laki dan perempuan, perbedaan zaman 90 dan zaman sekarang. Nggak apa-apa. Kalau misalkan zaman sekarang itu romantisme terkadang lebih dikaitkan pada materi, ya kan? Romantisme zaman sekarang itu memberikan barang secara surprise, kemudian dipost di TikTok, harus ada jejak digitalnya seolah-olah di anak muda. Sedangkan zaman dulu jejak romantisme itu ya bentuknya fisik kayak gitu loh, paham kan? Bentuknya benar-benar fisik kayak ini saya sharing dikit. Jadi kayak dulu saya sama sekarang suami saya itu romantisme recehnya adalah dia subuh-subuh datang hanya untuk memberikan kayak mawar bikinan sendiri kayak gitu. Terus habis itu dia pulang, ya sudah. Itu kan hal-hal yang zaman sekarang mungkin terkesannya sangat gombal, tapi hanya untuk dipamerkan secara digital. Terus jadi kayak essence romantismenya sudah berbeda. Jadi kayak yang in a way, teknologi ini membantu baik laki-laki maupun perempuan untuk menggombal, nyambung nggak? Membantu laki-laki dan perempuan untuk membangun relasi, tapi kayak essence dari romantisme atau relasi ini yang sudah mulai pudar. Tapi bisa jadi bukan pudar ya. Kalau orang generasi saya ngelihat kalian itu lucu karena hal yang kalian anggap sebegitu wow-nya itu adalah hal yang buat kita dulu itu ya itu hal biasa kayak gitu. Tapi sekarang itu menjadi hal yang sangat wow lagi karena memang ya ada poin teknologi ini, ada poin perkembangan teknologi ini juga. Oke, kelompoknya Wildan udah datang semua belum? Sudah Bu, saya udah ada di sini. Cuman 2 aja dah. Coba dihubungin semua anggotanya Wildan. Tak tunggu sampai jam 10.40 ya, 5 menit lagi. Oke. Bu, ini screen share-nya boleh dimatikan, dimatikan. Ini saya sambil nunggu kelompokmu, sambil kita diskusi masalah romantisme beda generasi ya Wildan ya, nggak apa-apa ya? Ya. Zaman sekarang lebih dominan bobrok, Bu. Hah? Oke. Nah, awalan doang romantis berjuang awalannya doang. Kalau itu sih
Itu literally semua nggak hanya laki-laki dan perempuan. Sama kayak kita kalau misalkan kepengen sesuatu, kita ngoyoh berjuang supaya dapetin, begitu dapat ya sudah. Jadi itu tolong jangan disalahkan hanya kepada salah satu gender, tapi itu literally semua orang. Nunggu sampai 10.40 kan, Bu. Ya, masih ada 4 menit. Keblet ini, Bu, beol. Ya, Ndang. Tapi nggak semua ghosting ya. Kalau dilihat dari definisi ghosting, saya tidak percaya dengan adanya ghosting. Saya percaya bahwa orang itu awalnya suka, tapi ternyata aku nggak sesuka itu, terus dia pergi. Jadi kayak ditanya kalian suka makanan ini nggak suka banget ya nggak banget, tapi kalau dikasih ya nggak apa-apa. Dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ghosting itu. Cara cewek-cewek terlalu berekspektasi tinggi. Ini yang menarik sih Ahmad Hafiz. Mayoritas orang-orang, kan ini pengalaman pribadi saya. Rekan teman-teman saya yang korban-korban ghosting itu malah mayoritas cowok. Dan buat para cewek, kalau kalian mengeluhkan kalian di ghosting laki-laki, cewek itu sebenarnya kalau mengghosting lebih sadis dan mereka tidak sadar. Jadi tolong sedikit, mungkin bisa sedikit dijadikan pertimbangan terlebih dahulu. Laki-laki juga sih sebenarnya. Tapi in a way laki-laki memang mereka stereotipnya adalah mereka tidak memiliki kemampuan tinggi untuk menyadari emosi atau empati atau bersimpati pada orang. Jadi ya seperti yang saya omongkan dari dulu, jangan berekspektasi terlalu banyak atau berharap laki-laki bisa memahami perasaan kalian. Laki-laki tidak mampu melakukan hal itu. Walidi, saya juga di ghosting, Bu. Oke, ghosting balik. Cowok udah romantis malah dibilang fuckboy. Fuckboy itu apa? Sebenarnya ini saya juga mau tanya anak generasi sekarang deh. Konsep definisi dari fuckboy itu apa sih? Maksud saya, zaman saya dulu itu ada definisi namanya PK atau penjahat kelamin. Tapi makna dari kata PK itu adalah itu literally ditujukan kepada seseorang yang suka melakukan hubungan seksual kanan kiri kayak gitu. Itu kita menyebutnya PK. Nggak ada kaitannya dengan emosi atau apa-apa sih. Jadi kalau saya kadang buka di Instagram saya nemu banyak kata-kata fuckboy itu saya bingung sebenarnya definisi dari kata fuckboy ini arahnya kemana sih kayak gitu. Konsep definisi kata fuckboy itu sebenarnya apa sih? Oke, mungkin para laki-laki bisa ngasih aku perspektif laki-laki deh. Revaldo, Faisal, definisi fuckboy itu sebenarnya apa sih? Kalau saya sih lebih ke arah playboy sih, Bu. Cuman akhirnya ditambahin label-label lain kayak itu identiknya pakai pakaian seperti apa, naik kendaraan seperti apa, itu jadinya itu jadi lebih mengidentikan fuckboy itu seperti apa sih. Sampai ke pakaian? Sampai ke kendaraan? Bisa Honda Jazz, motor Beat, itu biasanya identik Honda Jazz? ya, mobil Honda Jazz, kaos Deus, Deus. Itu deh, Bu. Akhirnya itu dilabelkan semua. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu yang identik seperti itu yang fuckboy. Ya nggak semua sih sebenarnya. Tapi arahnya sih lebih ke playboy kalau menurut saya. Oh ini, playboy ekstrim. Ceweknya banyak, cewek banyak nggak ada diseriusin. Fuckboy itu suka chat sana sini, Bu, banyak ceweknya. Udah punya pacar tapi chat cewek. Oke. Ini saya mau tanya sih, simple. Ada konsep fuck girl nggak? Ada, Bu. Ya, ada juga? Aja. Tinggal itu cek ke cewek. Oke. Oh, jadi nggak ada kaitannya dengan relasi seksual berarti ya? Bisa ada. Kalau mau di dalam lagi bisa ada kadang-kadang ceritanya. Nggak, karena saya nangkepnya konsep fuckboy itu sama kayak PK gitu loh. Tapi kok maksud saya kalau saya lihat di Instagram ada kayak TikTokan anak muda banget kayak masih SMP terus dia menggunakan kata fuckboy, saya ngerasa oke, ini kok kayaknya nggak cocok.
Kalau naik Vespa Matic itu dicap fuckboy, Bu. Untuk kali ini saya bersyukur suami saya sudah nikah kalau gitu. Karena dia pakai motor Matic. Udah punya pacar tapi chat cewek-cewek. Oke. Zaman dulu siapa yang cepet dapet yang romantis atau yang humoris? Ini siapa ini? Tadi nanya Ervi, lebih mana yang cepat dapat, yang romantis atau yang humoris? Yang mana ya? Saya nggak tahu pasti yang lebih cepat dapat yang mana. Cuman yang saya tahu pasti adalah ketika seseorang itu humoris, fansnya dia akan jauh lebih banyak. Yang ngejar dia itu benar-benar sampai ngantri-ngantri. Kalau dia humoris, jadi bahkan istilah kasarnya meskipun ini bercandaan kasar ya, meskipun wajahmu kayak wajah kena aspal juga asalkan kamu lucu, yang ngejar pasti banyak. Kayak gitu. Itu bercandaan sangat jahat sih. Oke, nanti kalau ada waktu kita sambung lagi masalah saya tertarik dengan konsep maskulin dan feminin generasi sekarang. Ini hal yang kayaknya 180 derajat beda sama generasi saya soalnya. Oke, buat Faisal sama Revaldo, boleh matikan kamera. Terima kasih banyak. Kita langsung ke presentasi kelompok kedua ya. Cuma 3 orang tuh ini. Kelompokmu berapa orang, Wildan? Oke, langsung di-share screen kan aja, Wildan. Bentar, Bu. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah muncul. Aku nggak dengar suaranya, Bu. Benar. Sudah muncul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Wildan Rahman Alif, ada Bisma, sama Sanjaya, sama Rizky akan mempresentasikan tentang komunikasi gender dalam sastra. Novel yang kalian pilih novel apa? Apa, Bu ya? Aku tuh gini, Bu. Aku masih nyari teori-teori dulu. Nah, nanti aku ada di trailer ada contoh novel ya, cuman aku belum ngilas balik novelnya, Bu. Udah iniin dulu, wes. Presentasiin dulu. Yang pertama ini teori sedikit tentang gender. Gender itu berasal dari bahasa Inggris berarti kelamin, yang berarti sebagai perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sudut pandang dan tingkah laku. Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dapat dilihat dari sudut pandang sosial dan budayanya. Nah, gender dalam sastra dimaksudkan sebagai gambaran hidup manusia ketika di dunia. Kehidupan manusia tersebut dapat berupa kehidupan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, kerja, dan sebagainya. Kehidupan manusia dalam lingkungan tersebut berupa perilaku sosial antara individu satu dengan individu lain atau kelompok lain. Manusia yang diciptakan dalam dua jenis, pria dan wanita, sehingga interaksi sosial tidak ada terbatas dalam satu jenis kelamin. Banyaknya pesan yang ingin disampaikan oleh sastrawan melalui tulisannya. Gantian, Bo. Melalui tulisannya kepada masyarakat menjadikan dasar pengkajian bias gender dalam teks sastra. Nah, kajian tersebut yaitu tentang bias gender yang terdapat dalam karya sastra, mutakhir atau modern. Melalui pendekatan tekstual inilah, maka kajian ini akan mendeskripsikan bias gender yang terdapat dalam teks sastra melalui cerita di dalamnya. Aisyah.
Ya, pemahaman gender yang dipengaruhi perubahan sosial atau kultur budaya disikapi penulis perempuan dengan menciptakan teks cerita yang mempunyai tema gender. Hasil karya sastra tersebut sebagai media dalam mengekspresikan realita kehidupan perempuan sebagai luapan kesah para kaum perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil oleh laki-laki dan budaya yang membelenggunya. Secara umum, karya sastra dikatakan sebagai gambaran hidup manusia. Kehidupan manusia tersebut dapat berupa kehidupan dalam lingkup keluarga, masyarakat, organisasi, pemerintah, dan sebagainya. Kehidupan tersebut berupa interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya atau interaksi dengan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Mas Jai. Nah, Nah, berikut contoh gender dalam sastra. Jika kita melihat beberapa penulisan perempuan seperti Ayu Utami dengan Saman dan Larungnya, serta Dewi Lestari dengan Supernova, Jenar Maesa Ayu dengan Mereka Bilang Saya Monyet. Tidaklah selalu bahwa karya-karya pengarang tersebut sesuai dengan pendekatan gender. Meskipun mereka dengan karya-karyanya dikenal sebagai tokoh sastrawan perempuan yang ingin menunjukkan pada dunia bahwa kaum perempuan adalah sama dengan laki-laki. Sudut pandang kesamaan tersebut tentunya ditunjukkan melalui konstruksi sosial masyarakat yang membelenggunya. Melalui cerita dan penokohan yang menarik, penulis ingin membuktikan bahwa perempuan mampu sejajar dengan laki-laki. Ya, hal tersebut dapat kita lihat karya-karya Jenar Maesa Ayu dalam antologi cerpennya berjudul Mereka Bilang Saya Monyet. Dalam karyanya berisikan cerita tentang kedisharmonisan keluarga akibat siksaan dari kaum laki-laki. Jenar Maesa Ayu mencoba melakukan pertentangan dengan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk menentang kaum laki-laki yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Selain itu, dalam buku tersebut, hampir semua cerpen dalam antologinya tersebut bertokoh utama perempuan. Mereka adalah perempuan kelas menengah dan atas yang tinggal dan hidup di dunia metropolitan yang menderita karena menjadi korban kekerasan seksual dan ketidakadilan budaya patriarki. Sudah habis kayak ini? Oh, sudah. Oke. Sebelumnya kalian nangkep nggak atau perintahnya gimana? Analisis ini kan, Bu. Sama kayak salah satu contohnya. Bukan. Jadi kalian itu melakukan analisa gender pada salah satu karya sastra atau literatur. Jadi kayak kelompok yang pertama tadi loh, mereka ada novelnya. Film. No, kalian bukan film. Oh ya, kita kan telah sastra. Yang tadi kan film kan, Bu? Enggak. Tadi kita membahas novel Dylan. Oh, itu novelnya dah. Oh iya, saya novel Dylan ya. Aduh. Iya, Bu. Nah, ini kan berarti tidak sesuai. Oh. Oke, kalaupun kalian ngambil contoh ini, saya yakin kalian belum ada yang baca Mereka Bilang Saya Monyetnya Jemper Masa Ayu. Belum, Bu. Aku lihat di jurnal itu masih sekilas saja. Belum tak jabarin juga. Berarti kalian nggak nangkep perintahnya. Ini tidak sesuai dengan apa yang saya minta. oh, Kan saya minta kalian melakukan analisa di dalam salah satu karya sastra atau novel. Kayak yang dilakukan kelompok pertama tadi, mereka ngambil novel Dylan. Kemudian mereka nganalisa gender performnya, mereka menggunakan teorinya, mereka ini stereotip gender di situ, isunya apa. Ini kan copy paste jurnal. Enggak sih, Bu, aku lihat ada dari buku juga. Berarti yang analisa kalian yang mana? Apakah kalian melakukan analisa apapun di sini? Analisa tentang novelnya, Bu. Oke, Tentang karya sastranya.
Enggak. Ya, maksudnya yang kalian berikan di sini kan semuanya adalah Iya, kayak informasi. iya informasi. Nah, yang saya minta kan analisa. Ya, enggak ada berarti, Bu. Ya berarti salah toh. Benar. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Berarti benar. untuk revisinya kalian buat dari awal. Ya, Bu. Ya dari awal. Dari awal. Ini saya yakin juga Rizky pasti nggak ikut apa-apa. Karena NBI-nya nggak ada nomornya. Belum nyetorkan dia, Bu. Belum. Nggak, maksud saya gini. Kalian kan sudah ikut kuliah saya bolak-balik ya. Saya kan dari dulu sudah bilang, kalau memang anaknya nggak kontribusi, kalian bilang. Jadi saya nggak akan ngasih nilai gitu. Walaupun nilai kalian juga nggak bagus, tapi saya nggak akan ngasih dia apa-apa kalau dia memang nggak ada kontribusi. Berarti kan yang Rizky nggak ngasih masukan apa-apa kan? Oke, untuk revisi kalian berarti revisi rombak total semua ya. Kalian harus ambil satu novel, kalian analisa secara keseluruhan sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Oke, Bu. Waktunya kalian itu, karena saya harus periksa terlebih dahulu, hari Rabu kalian harus ngumpulin. Untuk kelompok kalian aja. Jadi saya mau lihat dulu, nanti kalau misalkan sudah sesuai atau ada revisi tambahan, baru kalian kumpulin lagi hari Senin. Jadi 2 kali kalian kumpulin. Karena ini kan tidak sesuai dengan apa yang saya minta. Kirim email, Bu. Email. Kalian ini kuliah, Atau kalian kuliah ini jujur. Kalian kuliah sebenarnya Loh. masuk nggak? Ayo. Saya nggak pernah nyuruh ada tugas kirimnya email. Saya pasti. Masuk, Bu. Nah, Masuk, terus Bu. Aku cuman yang minggu kemarin nggak masuk. saya ngomongnya nggak dari minggu kemarin kok. Saya setiap minggu pasti ngomong kirimnya kemana. Lupa, Bu, aku, Bu. Elitat. Silakan cari tahu sendiri. Baik, Bu. Oke? Oke. Jadi untuk sementara, oke, buat semuanya boleh leave Zoom. Makasih banyak. Oke, buat teman-teman yang ada di ini untuk semua ya, hari ini kecuali yang tidak perlu absen di Elitak hanya Faisal sama Revaldo aja. Jadi kelompoknya Wildan tetap harus juga melakukan absen di Elitak. Pertanyaannya adalah, simpulkan saran apa yang diberikan oleh saya kepada kelompok presentasi pertama. Itu yang kalian jawab pertanyaan di Elitak untuk absensi hari ini. Oke, jelas? Oke, jadi buat Widya Sanjaya dan kelompoknya kalian tetap harus melakukan absennya melalui Elitak juga. Buat yang tidak perlu hanya Faisal dan Rivaldo. Jadi demikian tadi presentasi kelompok-kelompok untuk hari ini. Saya mohon pastikan kalian sudah tahu ya apa yang harus dipresentasikan. Jangan sampai kayak ya kesimpulan dari saran saya saja. Tidak perlu disimpulkan hasil diskusi pasca presentasinya ya. Mengenai perbedaan generasi itu tidak perlu. Cuman saran presentasinya mereka aja. Jadi ketika setelah mereka presentasi itu kan sempat saya diskusi dengan kelompok pertama, itu saya sempat menyampaikan saran apa yang harus mereka lakukan. Jadi itu yang kalian tuliskan di kolom absensi yang ada di Elita. Oke. Oke, demikian tadi presentasi hari ini. Oh, sorry, saya baru baca kalau Walidi di sini curhat kalau dia di ghosting. Oke. Saya cuman bisa bilang saya turut bersedih atas
rasa sakit yang kamu derita, tanda tanya, oke. Dan semoga Walidi menemukan kebahagiaan entah dengan siapa. Oke, nah kalian bisa untuk mengisi di Elitak maksimalnya jam 12 seperti biasa. Adakah yang ingin ditanyakan? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan minggu ini. Minggu depan itu minggu presentasi terakhir ya, berarti ya. Setelah itu kita langsung akan ke ujian lisan individu. Nah, minggu depan akan saya jelaskan teknisnya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan.